Om Swastiastu. Pada hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada bab 2, mengenal Dawi Sampat dan Asuri Sampat dalam kitab Bhagavad Gita. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Contoh Dawi Sampat dan Asuri Sampat. 2. Cerita terkait Asuri Sampat dan Dawi Sampat. 3. Upaya mengendalikan Asuri Sampat. Contoh Dawi Sampat dan Asuri Sampat. Contoh-contoh perilaku Dawi Sampat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Rajin belajar dan membantu orang tua. 2. Suka memaafkan teman. 3. Sabar dalam menghadapi setiap masalah. 4. Selalu menebar kebaikan kepada orang lain. 5. Senang melihat keberhasilan orang lain. 6. Bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman. Contoh-contoh perilaku Asuri Sampat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Suka menipu orang lain. 2. Sombong dan suka menghina orang lain. 3. Selalu membanggakan diri sendiri. 4. Memiliki perasaan benci dan egois. 5. Sering berkata kasar terhadap orang tua. 6. Bodoh dan suka menyontek dalam belajar. Cerita terkait Dawi Sampat. Cerita ini berjudul Drona di Hastinapura. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan bernama Hastinapura. Kerajaan Hastinapura dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Drestarasta. Beliau mempunyai 100 anak yang disebut Korawa. Raja Drestarasta memiliki seorang adik yang bernama Raja Pandu. Raja Pandu mempunyai 5 anak yang disebut Pandawa. Mereka dididik bersama di dalam kerajaan tersebut. Para Korawa dan Pandawa dididik oleh seorang guru bernama Drona. Selain mempelajari ilmu agama, mereka juga mempelajari ilmu menggunakan senjata seperti panah dan gada. Dalam masa belajar, Arjuna menjadi murid kesayangan Drona. Kecintaannya pada pelajaran, disiplin dalam latihan, dan kesabaran yang tinggi telah memikat hati Drona. Drona berkata, "Arjuna, kelak engkau akan menjadi orang yang hebat karena sikap disiplinmu dalam menerima dan menjalankan ilmu yang telah aku berikan." "Terima kasih guru, sebagai murid tentu saya harus terus berlatih dan belajar," jawab Arjuna. Selanjutnya, cerita terkait Asuri Sampat. Cerita ini berjudul Anak Gembala. Tersebutlah ada seorang anak gembala hidup di suatu desa di pinggir hutan. Setiap hari, ia menggembala dombanya ke padang rumput yang luas dan sunyi. Ia berkawan dengan domba-domba dan burung-burung yang terbang bebas di langit. Pada suatu hari, anak gembala itu merasa sepi dan bosan. Di dalam hatinya, ia berpikir, "Alangkah baiknya jika aku mempunyai teman yang dapat diajak bermain. Tentu aku senang." Tiba-tiba muncul rencana baru dalam pikirannya. Kemudian dia meletakkan kedua tangan di depan mulutnya, dan ia mulai berteriak sekuat tenaga, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong aku." Segera orang-orang datang sambil membawa tongkat dan parang. "Di mana serigala? Di mana serigala?" teriak mereka. "Tidak ada serigala," kata anak gembala itu tertawa gembira.
Para petani sangat marah. "Bagaimana kamu berani mempermainkan kami anak kecil? Kamu anak nakal ya?" Anak gembala itu sangat puas setelah para petani pergi meninggalkan dirinya. Dalam hatinya, dia bergumam, "Sudah lama saya tidak mendapatkan kesenangan sejenis ini." Selang beberapa hari kemudian, anak gembala itu berniat mengulangi tipuannya. Sekali lagi, para petani berlari-lari menuju anak gembala lelaki itu. Kali ini juga mereka dibohongi oleh anak gembala. Mereka berkesimpulan bahwa anak gembala ini tidak dapat dipercaya. Mereka memarahi anak gembala itu sambil berkata, "Sekarang kami tahu bahwa kamu suka berbohong. Kami tidak akan datang lagi jika kamu memanggil." Beberapa hari berlalu tanpa terjadi peristiwa apapun. Suatu hari, ketika anak gembala itu duduk berteduh di bawah pohon sambil mengamati dombanya, tiba-tiba dia melihat beberapa ekor serigala abu-abu yang besar menyeruak keluar dari dalam semak-semak. Anak laki-laki itu terkejut dan takut yang mencekam. Serigala itu makin mendekat pada kawanan dombanya. Si anak gembala pun segera melompat dari tempat duduknya. Sambil berdiri, ia mulai berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala. Tolong datanglah, benar-benar ada serigala. Tolong, tolonglah." Sia-sia ia berteriak. Tak seorang pun datang. Orang tidak lagi memedulikan teriakannya. Maka tak dapat dihindari lagi, serigala-serigala itu menyerang dan memakan habis domba-dombanya. Si anak gembala termenung memikirkan nasibnya. Hatinya hancur seperti disambar halilintar. Tak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan untuk melindungi domba-dombanya. Sampai di rumah, ia pasti dimarahi oleh orang tuanya. Andai kata ia tak pernah membohongi para petani di sekitarnya, tentu mereka akan datang beramai-ramai menolong dirinya. Selanjutnya, upaya mengendalikan Asuri Sampat. Asuri Sampat merupakan sifat-sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ketika seseorang memiliki sifat ini, orang tersebut akan lupa diri dan tidak bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Untuk mengendalikan sifat-sifat Asuri Sampat, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu 1. Mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui sembahyang dan rajin berdoa. 2. Berbakti kepada guru dan orang tua. 3. Melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda, berpikir yang baik atau Manacika Parisuda, berkata yang baik atau Wacika Parisuda, berbuat yang baik atau Kayika Parisuda. 4. Menjalankan ajaran Kitab Suci Weda. Demikianlah materi mengenal Dewi Sampat dan Asuri Sampat dalam kitab Bhagavad Gita. Om Santi 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 Om.